wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya lah kita masih diberi kesehatan, dan tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena berkatnya lah mengantarkan kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Amira Syakila. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjadi pemateri pertama yang akan menjelaskan materi mengenai proses perencanaan pembangunan tingkat pusat dan daerah. Adapun materi pertama yang pertama yaitu proses penyusunan rencana, baik itu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, penyusunan perencanaan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan rancangan rencana pembangunan. Yang kedua, ada rencana perencanaan kerja oleh kementerian atau lembaga satuan. Yang ketiga, penyiapan rencana atau musyawarah perencanaan pembangunan. Yang keempat yaitu penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Selanjutnya yaitu bagian B, penetapan rencana. Bagian C, pengendalian pelaksanaan rencana adalah wewenang dan tanggung jawab pimpinan kementerian atau lembaga. Bagian D, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas lembaga pencapaian kinerja di masa yang akan datang. 2. Jenis-jenis dokumen rencana pembangunan. A. Rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang atau biasa disingkat dengan RPJP terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Rencana pembangunan jangka panjang nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. Sedangkan rencana pembangunan jangka panjang daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah atau disebut RPJMN dan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah atau disebut dengan RPJMN dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disebut RPJMD. Dan sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang berkuasa. Agenda pembangunan 5 tahun ini membuat program-program, kebijakan-kebijakan, dan pengaturan yang diberlakukan, yang masing-masing dilengkapi dengan ukuran atau outcome atau hasil yang akan dicapai. Selanjutnya, RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian lembaga, dan lintas kementerian lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam perencanaan kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga lintas kementerian atau lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah yang mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, biasa disingkat Kementerian PPN,
atau Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Fungsi, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambar perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan yang kedua yaitu Bapeda. Tugas pokok dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang biasa kita sebut dengan Bapeda yaitu melaksanakan tugas analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, artinya bersifat menyeluruh dan mempertimbangkan segala aspek yang ada. Kemudian tematik, artinya tersusun dengan baik. Kemudian secara integratif, artinya adanya keterpaduan antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya, serta spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan penelitian, dan pengembangan potensi daerah. Tentang fungsi Bapeda. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dalam kurung RPJPD, jangka menengah dalam kurung RPJMD, dan jangka pendek dalam kurung RKPD, serta dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, panjang, serta harmonisasi dengan dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam kurung RT RWK. 3. Pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional. 4. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian, atau lembaga-lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah. 5. Penyusunan kebijakan umum anggaran dalam kurung KUA dan prioritas plafon anggaran dalam kurung PPA berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam kurung BPKD. Partisipasi masyarakat. Pembangunan nasional. Kita panjatkan kepada